Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Muhammad Fatur Rahman, Hadir, Pak. Ahmad Abdul Hafi Arif. Hadir, Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, apa yang kalian ketahui tentang peta? Apakah ada yang pernah melihat peta? Pernah, Pak. Pernah ya. Nggih. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam atas wilayah yang ada di benua Asia. Nah, nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Fatur. Nah, silakan Pak Fatur. Letak dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Batas benua Asia ialah di sebelah utara dengan Samudra Arktik, di sebelah selatan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah, serta di sebelah timur dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya atau disebut juga Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Apa kalian sehat-sehat saja bukan? Mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya, amin. Perkenalkan, nama kakak Puji Rahayu. Kalian bisa panggil kakak dengan panggilan kakak ya. Di sini kita akan belajar tema 8 buku mengenai kenampakan alam dan sosial benua Asia, dan kakak akan menjelaskan kenampakan alam dan sosial benua Asia. Apakah adik-adik pernah berlibur bersama keluarga ke laut, yaitu ke pantainya, atau ke gunung bersama keluarga, ataupun ke sungai untuk pergi memancing? Nah, kalau kalian berlibur lagi, kita harus menjaga alam ini dengan cara tidak membuang sampah di laut, di gunung, atau di sungai, dan tetap menjaga lingkungan. Harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, adik-adik juga apakah pernah melihat gurun di televisi? Nah, itu semua merupakan kenampakan alam. Ada laut, ada gunung, ada sungai, dan ada gurun, di mana kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk akibat aktivitas alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah pegunungan, laut, sungai, gurun. Nah, tetapi kita cari tahu yuk, apa saja kenampakan alam yang terkenal di benua Asia. Kenampakan alam benua Asia sangat bervariasi. Di benua ini ditemukan
titik tertinggi terdapat di pegunungan Himalaya dan adapun titik terendah adalah Laut Mati di Yordania serta penampakan alam lainnya yang terkenal yaitu di kawasan Asia Selatan yaitu Sungai Gangga dan Sungai Indus, dan di kawasan Asia Timur adalah Sungai Kuning, Sungai Yangtze, serta di kawasan Asia Barat yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Untuk penampakan alam lainnya yaitu ada gurun yang terkenal di kawasan Asia Barat yaitu Gurun Rubal Khali dan Gurun Anafud, dan di kawasan Asia Timur adalah Gurun Gobi. Nah, untuk selanjutnya keadaan sosial benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi 5 kawasan yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara. Asia merupakan benua terpadat di dunia, sekitar 60% penduduk dunia yang tinggal di Asia, bahkan 1/5 penduduk dunia tinggal di Asia Selatan. Cina, India, Indonesia tercatat sebagai 4 besar dunia dalam hal jumlah penduduk. Penduduk Asia terdiri dari berbagai rumpun seperti yang pertama, Mongolia, Cina, Jepang, Korea, Manchu, Melayu, Tibet, dan Thailand, termasuk rumpun Mongoloid. Ciri-ciri yang dimiliki kulit kuning dan bermata sipit. Kedua, orang Yahudi, Arab, Iran, dan India termasuk rumpun Kaukasoid. Ciri-cirinya antara lain kulit putih dan bermata biru. Yang ketiga, orang Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk rumpun Negroid. Ciri-cirinya antara lain rambut hitam, keriting, bibir tebal. Kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk benua Asia sangat beragam. Asia Timur banyak berkembang sektor industri. Asia Barat bidang pertambangan, Asia Tenggara dan Asia Selatan bidang pertanian dan kehutanan. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Nah, anak-anak setelah menyimak video tadi sudah paham kan gimana letak wilayah benua Asia dan penampakan alam benua Asia? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan sedikit tentang keadaan alam benua Asia. Benua Asia terletak di antara garis 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Batas geografisnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Merah. Benua Asia mempunyai keadaan alam paling beragam di dunia. Di benua Asia terdapat gunung dan pegunungan, sungai-sungai, gurun, lembah, serta hutan belantara. Rangkaian pegunungan yang utama di Asia adalah pegunungan Altai dan pegunungan Himalaya. Iklim di benua Asia sangat beragam. Iklim dingin terdapat di bagian utara, terutama daratan Siberia. Iklim tropis basah terdapat di negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Iklim gurun terdapat di wilayah Jazirah Arab dan Asia Tengah. Pegunungan Himalaya terletak di timur Laut Pamir Knot yang membentang selatan. Sungai-sungai utama di Asia adalah Sungai Eufrat dan Tigris yang terletak di Asia Barat Daya. Gurun-gurun di benua Asia diantaranya adalah Gurun Gobi di Cina dan Mongolia terletak di India dan Pakistan. Nah, tadi adalah keadaan alam benua Asia. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang keadaan penduduk di benua Asia. Jumlah penduduk benua Asia berjumlah sekitar 4 miliar lebih jiwa pada tahun 2022. Artinya sekitar 59,76% populasi seluruh dunia berada di benua Asia. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan negara kita, Indonesia. Nah, untuk komposisi penduduk benua Asia berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari
51,2% laki-laki dan 48,8% perempuan. Dengan umur rata-rata penduduknya sekitar 32 tahun. Selanjutnya yaitu ras penduduk benua Asia. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras. Yang pertama yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, untuk budaya penduduk benua Asia, Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari 1 bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Sangat banyak. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hafi. Sebelum kita menyudahi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya saya sedikit mereview materi apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian lihat melalui video pembelajaran tadi. Baik, untuk yang pertama mengenai letak wilayah benua Asia. Letak wilayah benua Asia yakni 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 bujur timur sampai 169 derajat bujur barat. Untuk yang kedua mengenai jumlah populasi penduduk di benua Asia. Untuk keseluruhan jumlah penduduk di Asia yakni 4.641.054.755 jiwa. Terus yang ketiga yakni komposisi penduduk benua Asia berdasarkan jenis kelaminnya, yang 51,2% penduduknya laki-laki dan 48,8% penduduknya perempuan. Jadi untuk penduduk dari benua Asia ini dominan ke laki-laki. Untuk yang terakhir, ras pada benua Asia yakni ada 3. Yang pertama ada ras Mongoloid, yang kedua ada ras Kaukasoid, dan yang terakhir yang ketiga yakni ras Negroid. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kita selesai. Sebelum saya tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.